Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari dengan NIM 2130110013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang persamaan kimia. Persamaan kimia dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zat dan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Reaksi suatu persamaan yang isinya simbol-simbol dari unsur di mana terdapat reaktan dan proton. Suatu reaksi molekul atau senyawa yang melibatkan suatu perubahan struktur atau senyawa di mana akan terjadinya pemutusan ikatan dan pembentukan senyawa baru. Contoh persamaan reaksi 2Mg ditambah O2 menghasilkan 2MgO. 2Mg ditambah O2 di sini sebagai reaktan dan 2MgO di sini sebagai produk. 2Mg ditambah O2 berperan sebagai pereaksi dan 2MgO sebagai hasil reaksi. Di sini angka di depan zat koefisien 2 dan 2. Jadi sudah setara. Hasil reaksi wujud atau zat G gas, S bermakna solid, zat padat atau endapan. Tanda tambah bermakna bereaksi dengan. Tanda panah bermakna menghasilkan, memisahkan pereaksi dan hasil reaksi. Persamaan kimia, persamaan yang setara jumlah zat di ruas kiri sama dengan jumlah zat di ruas kanan. Penyetaraan kimia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara matematika dan yang kedua cara langsung. Penyetaraan kimia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama cara matematika dan yang kedua cara langsung. Yang pertama cara matematika. Zn ditambah HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Misalnya A sama dengan 1, C sama dengan 1, B sama dengan 2, D sama dengan 1. Jumlah atom Zn, A sama dengan C. Jumlah atom H, B sama dengan 2D. Jumlah atom Cl, B sama dengan 2C. Yang kedua cara langsung. C4H8 ditambah 6O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O. Di sini O-nya sama dengan 8 dan 4H2O juga memiliki O8. Untuk menyederhanakan pembahasan, menggolongkan reaksi kimia sederhana ke dalam 5 jenis. Yang pertama reaksi kombinasi, yang kedua reaksi dekomposisi, yang ketiga reaksi substitusi, yang keempat reaksi substitusi ganda, dan yang kelima reaksi pembakaran. Yang pertama reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi adalah reaksi dari dua reaktan yang menghasilkan satu produk. Reaksi kombinasi yang sederhana adalah reaksi dari dua unsur yang membentuk satu senyawa yang jelas. Jika dua unsur diolah bersama-sama, keduanya tidak bereaksi atau tidak. Contoh reaksi penggabungan 2Zn ditambah O2 menghasilkan 2ZnO. Seng ditambah oksigen menghasilkan seng oksida. Yang kedua, reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi dua senyawa sederhana atau lebih, biasanya dengan pemanasan. Contoh reaksi penguraian, NiCl 6H2O menghasilkan NiCl2 ditambah H2O. Yang ketiga, reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Di sini, suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digantikan di bagian belakang deretan elektromotif atau volta. Contoh reaksi substitusi.
natrium, suatu logam menggantikan besi. Dalam beberapa reaksi pada suhu tinggi, non-logam dapat menggantikan logam yang relatif tidak aktif dari senyawanya. Rumus dituliskan berdasarkan aturan ikatan kimia. Yang keempat, reaksi substitusi ganda atau reaksi penggantian ganda, di mana dua senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa yang lainnya. Yang keempat, contoh reaksi substitusi ganda. NaCl ditambah KNO3 menghasilkan NaCl ditambah KNO3 Tr. Jika reaksi substitusi ganda terjadi di NaNO3 dan KCl, tentu akan dihasilkan. Namun, keduanya adalah zat yang larut dan ionik, maka tidak ada daya dorong dan karenanya tidak ada reaksi. Pada reaksi penggantian ganda, muatan pada ion logam dan memang pada ion non-logam, jika mereka tidak membentuk senyawa kovalen, biasanya tetap sama di sepanjang reaksi. Yang kelima, reaksi pembakaran. Jika reaktan mengandung karbon, maka yang dihasilkan adalah karbon monoksida atau karbon dioksida, bergantung pada berapa banyak oksigen yang tersedia. Lalu, reaktan yang mengandung hidrogen selalu menghasilkan air jika dibakar. SO3 dan NO adalah produk pembakaran dalam oksigen. Yang selanjutnya contoh reaksi pembakaran. Yang A, C4H8 ditambah O2 dalam jumlah terbatas. Yang B, C4H8 ditambah O2 dalam jumlah berlebihan. Di sini jawabannya bisa dilihat perbedaannya, yaitu di 4O2 dalam jumlah terbatas dan di 6O2 dalam jumlah berlebihan. Jika tersedia cukup O2, 6 mol O2 per mol C4H8, produknya adalah CO2. Dalam keadaan kasus dihasilkan H2O. Sampai disinilah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.